lama-lama kok dengan dia di Jakarta aja, pendapatan si spaghetti panggang ini, dulu gue brandnya Ahoy's Kitchen namanya kan, kok lebih besar daripada gajinya dia gitu. Halo Alumni Plat Day, kita ketemu lagi sama narasumber yang sebenarnya bukan orang baru, bukan orang baru. Ini adalah soulmate saya dari zaman SD. Kayaknya bintang tamu di sini, narasumber di sini tuh semua teman-teman yang dibajak harus mau ya, bukan ini lagi, bukan diundang tapi harus. Ada pasangan suami istri, alumni SMA 22 Bandung. Tuh. Angkatan berapa mau disebutin atau enggak? Boleh Oh boleh, enggak apa-apa. Oke. 95. Oke, 95. 94. Oke, beda setahun ya. Nah, yang mau kita bahas adalah ini punya bisnis keluarga atau bisnis rumah tangga sebenarnya ini. Bisnis rumah tangga. Rumah tangga ya. Jadi kalau para alumni Plat D, kita di sini bilangnya alumni Plat D karena semua alumni SMA se-Bandung yang nonton gitu. Yeah. Nah, alumni Plat D harus tahu bahwa dulu zamannya belum ada yang namanya spaghetti panggang, brulee atau apapun itu gitu. Ini tuh mereka ini udah punya usaha itu loh. Yeah. Dari tahun berapa? 2007. 2007 itu udah 2007 itu udah ada usaha ini ya kan. Nah, terus berawalnya dari apa sih? Kok tiba-tiba ada pikiran kayak gitu? Karena kan dulu belum jadi usaha utama ya. Kalau sekarang kan jadi usaha utama gitu. Iya. Dulu apa sih gitu? Jadi dulu tuh karena kawinannya sepupu, cateringnya pakai William Wongso. Oke. Terus adalah menu si spaghetti panggang ini. Terus kita cobain, ini kok kayak rasanya tapi kok spaghetti ya gitu kan lucu ya. Terus kita lihat namanya, spaghetti panggang gitu. Nah, terus gitu coba bikin dong, aku suka banget. Nah, ini kan chefnya kan. Jadi gini, chefnya itu bukan yang ini ya. Yang ini. Saya yang ini juru coba. Ya, juru coba gitu. Saya didaulat untuk mencoba. coba. Ini cuma nyuruh aja soalnya. Saya nyari-nyari. Nah, itu mencari-carinya tuh gimana kok bisa ngulik sampai gitu dapet gitu. Soalnya kalau spaghetti kan pada dasarnya nggak terlalu sulit, cuman coba dilihat seperti apa sih spaghetti panggang tuh gitu kan. Oh ternyata kan ya pada dasarnya seperti lasanya, cuman bahan pastanya yang berbeda. Makanya ya udah coba. Akhirnya ada gagalnya juga sampai akhirnya dapat ya setahun kurang lebih baru akhirnya dapat si resep yang kita pakai sampai sekarang. Gitu. Terus gini, emang basicnya ada di memang chef atau enggak? Enggak ada. Saya iseng aja sama hobi makan. Hobi makan dan kemudian untuk pengiritan jadi membuat sendiri gitu ya. Betul. Ya kok buka banget ya. Buka aib gitu kan. Pada saat itu gitu ya. Kalau yang wah-wah itu agak lumayan dan jarang gitu kan. Tahun-tahun segitu tuh jarang loh kafe-kafe nggak kayak sekarang gitu kan. Betul. Terus ngulik-ngulik nih kan, soalnya kan nih gue suka masak, tapi kan nih gue waktu itu juga sampai nelfon lu kan, Meng gimana sih bikin creamernya atasnya kan gue pernah gitu. Itu harus pelan-pelan, harus apinya kecil dan lain-lain gitu. Nah itu tuh bisa dapet nemuin banget gitu tuh gimana sih gitu loh. Setahun bener-bener ini ya. Ya awalnya kan kita juga suka lihat misalnya kayak orang bikin di TLC food travel yang kayak gitu. Coba gimana sih? Coba ini bahan dasarnya seperti apa? Akhirnya kita coba base-nya dari situ sampai akhirnya kita nemu yang sesuai dengan yang kita mau gitu loh. Akhirnya coba tambahin ini, coba tambahin itu. Terus awalnya juga kan kita coba, terus akhirnya kok hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Dicoba lagi sampai akhirnya dapat yang sekarang ini gitu. Terus gini kan, kalau biasanya kalau misalnya kita bikin buat sendiri itu kan nggak murah bahan-bahannya ya kan. Ya, betul. Nah untuk membedakan nih, bukan membedakan, maksudnya untuk bisa mendapatkan formula bahwa ini dengan gini layak dijual dengan harga yang affordable gitu misalnya ya. Itu
ini juga nggak sih, ada research dulu nggak dengan harga, harga dengan bahan-bahan ya? Kalau bahan-bahan memang terkadang kan kalau di kita tuh banyak bahan tuh import ya. Jadi kendalanya tuh kalau misalnya pakai yang memang umum misalnya seperti butter, kita pakai yang memang harganya lebih affordable lah ya. Tapi ternyata di saat kita pakai itu lebih cocok buat kue. Karena nggak netral. Iya, jadi gitu ya. baunya tuh lain gitu dan rasanya akhirnya jadi beda kan. Akhirnya coba lagi yang lain, coba lagi. Ada beberapa kita coba ternyata nggak cocok gitu kan. Sampai ternyata yang harus dipakai itu yang memang butter yang ya maksudnya buat tuh ya, misalnya kayak coba pakai kayak Wisman ya nggak bisa karena lain gitu loh. Walaupun sama-sama butter tapi peruntukannya kan lain gitu loh. Gitu. Ada wangi juga. Nggak wangi juga ngaruh. Jadi belum tentu harus yang mahal juga, tapi akhirnya intinya rasanya harus sama. Nah, di sini Mia yang bagian tester makanya ya. Masuk nggak kalau misalnya QC-nya udah oke kita lepas gitu loh. Untung QC-nya itu emang dia sukanya keliling-keliling kafe-kafe dan makan macem-macem gitu dan kan ya. Dan untungnya cerewet kalau masalah itu. Nah, secara gue kalau misalnya mau nanya kafe apapun, gue nelfonnya ke lu gitu. Gue mau ke Bali aja, Meng. Gue kalau mau ke Bali kemana aja yang enak ya, gitu. Karena kalau mau tahu nih Alumni Platde, kalau beliau ini kalau berlibur gitu ya, gue ngelihatnya ya postingannya itu dari pagi, siang, malam, sampai sore, malam itu beda-beda, gitu kan? Makanan sarapannya di mana, udah gitu makan siang di mana, ngopi di mana, ada ngopinya, ada apa namanya, ada brunchnya juga, gitu kan? Kayaknya nggak berhenti gitu, makanya gue selalu nanya gitu. Nah itu yang membuat pembandingnya jadi ini ya, benar gitu, bisa dipercaya lidahnya ya. Bisa. Nah selain itu. Pada saat awal untuk punya ide, ini kayaknya dijual laku nih atau misalnya apa namanya, coba dijual gitu, itu apa sih yang mendasari itu gitu loh? Kita ini tawarin ke saudara-saudara dulu, orang sekitar dulu, orang terdekat dulu. Kita ada acara di rumah, kita serve itu. Mulai ada pertanyaan kan, ini apaan gitu, pesen dong gitu. Oke, pesen. Baru itu kan dia masih kerja di orang lain tuh, 2007 tuh. Masih sebagai pegawai lah ya. Masih pegawai. Nah, setelah itu 2011 ya? 2012 awalnya 2012 mulai terus, serius. Mulai serius. Tadinya mau keluar kerja tapi masih ragu-ragu kan karena aduh beneran nggak sih gitu. Dan mulai bener-bener akhirnya keluar kerja tuh 2013 awal kita mulai. 2011 itu saat lu mulai masukin itu punya rumah gitu loh. Rumah itu mulai konsinyasi, mulai lebih serius lah ya karena udah lebih orderan, udah lebih lebih banyak lah ya, lebih stabil ya. Dia di Jakarta juga waktu itu. Ada Jakarta. Jadi begitu ada orderan harus menunggu beliau ini pulang ke Bandung gitu. Sempet diambil alih, coba. Rasanya beda nggak? Di QC dulu rasanya sih udah. Dia udah kasih resepnya gitu ya, udah kasih resepnya. Karena gue kurang percaya kalau misalnya gue pesan gitu, ini yang bikin siapa? Yang bikin gue. Oh enggak, gue menunggu gitu aja. Enggak kan udah sebagai tester ya gue ya. SOP-nya udah sama. Udah sama gitu ya. Udah. Akhirnya kewalahan sendiri. Makanya aduh kayaknya nggak sanggup deh kalau sendirian gitu. Tadinya gue takut kan gue keluarga bukan pengusaha. Iya, makanya. Keluarga gue kan semuanya kerja sama orang gitu kan. Nah, dia bilang aku kayaknya mau ini aja deh gitu, mau resign aja, mau ini, aduh gimana ya gitu. Tapi lama-lama kok dengan dia di Jakarta aja, pendapatan si spaghetti panggang ini, dulu gue brandnya Ahoy's Kitchen namanya kan. Kok lebih besar daripada gajinya dia gitu. Akhirnya mama, nggak apa-apa deh gitu. Apalagi begitu sama kedainya rumah, mulai ada, terus kita bikin yang puff pastry-nya kan. Pastry. Nah, itu mulai berinovasi lah ya. Banyak dipakai buat
Ya kalau kedai kan ininya lebih luas ya. Lebih cepat. Dan pada saat itu di tahun-tahun itu tuh kafe itu belum sebegitu banyaknya. Iya, betul. Cepat Jadi gitu ya. Terus di sisi lain juga ya, ibu ini kan gaul ya, teman-temannya banyak gitu kan ya. Jadi linknya tuh banyak kan untuk jualan gitu, dari teman-teman gitu. Karena gue inget 2011-2012 gue zamannya masih kerja di golf itu kan sering ada itu kan, gue pesan gitu buat ada apa gitu kan, terus kayak gitu. Karena pada saat itu yang aneh yang kayak gitu tuh beda kan dari yang lain gitu. Kalau Alumni Plat D bingung nih gimana sih gitu ya, lihat aja deh Spaghetti Panggang. Lu IG-nya apaan? Spaghetti Panggang. Spaghetti Panggang sekarang namanya. Nah, lihat aja kayak gitu dah. Nah, terus setelah berhenti bekerja gitu, bener-bener total di situ, gimana sih gitu loh, lu mau manage-nya gitu supaya, karena gini banyak orang-orang yang tidak berani melangkah untuk itu, apalagi, anak-anak gue masih kecil, kalau misalnya ini nggak jalan, ntar gimana ya, lebih baik ada yang kerja, pastilah tiap bulan ada at least itu, dan juga modal juga bisa dapat nih dari yang pasti gitu. Itu gimana tuh? Waktu akhirnya keluar juga kan udah bikin perjanjian lah sama Mia. Saya pegang produksi, tapi untuk pemasaran tolong bantuin gitu. Akhirnya ya udah Mia pegang pemasaran, saya pegang produksi. Jadi konsentrasi di situ gitu loh. Terjadilah saling tekan di situ. Gesekan mulai di situ. Nah, ini juga makanya kenapa gue mengundang kalian gitu ya kan. Kalau gini, kalau gue melihat orang-orang sepertinya mulus gitu bersama, bekerja sama-sama gitu, saling membantu untuk, tapi kan pasti ada nih gejolak-gejolak karena itu gitu. Nah, masalah-masalah apa sih yang paling membuat jadi rumah tangga ini agak mulai ada panas-panasan gitu. Mulai lutupan ya. Gua yang selalu jadi masalah tuh gue idealis kan. Segala sesuatu harus cantik gitu kan. Nah, kalau dia enggak, dia tuh benar-benar total produksi, rasa enak gitu. Kalau tampilan dia yang terserah gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kalau pas gue lagi nggak ke handle sama gue untuk gitu. Terus dia gitu yang serving, gue pusing pala tuh. Di situ tuh mulai. Pada saat itu lu juga masih ada usaha yang lu itu ya, payet gitu ya. Jadi sebenarnya memang mereka berdua ini memang kreatif sih pada dasarnya gitu kan. Kalau memang misalnya nggak ada kreativitas kayak gitu kan sebenarnya juga susah juga ya. Kayak misalnya ada orang yang gue pengen bikin ini tuh biasanya nggak long lasting karena hanya karena need gitu, bukan karena emang suka gitu kan. Nah, pada saat itu selain lu, maksudnya yang terbesar yang lu dapetin selain memang jual door to door gitu, pada saat itu kan door to door gitu, terus ke kafe-kafe gitu, apa sih yang besar tuh bisa lu dapet dari itu? Maksudnya dari Spaghetti Panggang? Maksudnya yang kalau lu jual tuh pasti langsung rame, apakah lu bazar, ikut bazar atau apa gitu? Kayaknya lu gak pernah ikut bazar ya? Bazar tuh jarang justru. Yang banyak itu boxnya kedainya rumah. Nah, biasanya kalau dulu tuh suka ada box dari kelulusan ya, graduation biasanya suka ribuan gitu kan. Memang awal-awal tuh, memang itu pun awal-awal kan kita nyoba variasi-variasi baru, terus ada kendala juga, ada gagalnya juga, sampai akhirnya kita nemuin pace kita tuh bisa berapa lama untuk makanya kalau ada order besar juga kan nggak bisa langsung, butuh waktu gitu kita juga. Nah, itulah memang perjalanan sih ya. Memang kan kita nggak dari awal langsung besar juga. Kan pasti. Memang ya kita juga masih kecil lah, skala masih ngebangun sekarang gitu kan. Tapi pada saat itu ini benar-benar berdua kan yang ngerjain pada saat itu. Terus kalau sekarang udah ada ini nggak, ada bala bantuan nggak? Saat ini udah nggak, tapi di tengah-tengah. Jadi dari kita mulai nggak ada bala bantuan tuh dari COVID. Pandemi. Nah, sebelum kalau ada orderan besar, kita hire orang. Hire orang hanya untuk apa tuh? Karena kan kalau misalnya untuk bikin produksi doang. Tetap kan ya. Masih bisa di-handle. Buat kalau pastry tuh buat ngisi. Ngisi ke pastry-nya, cuman itu doang.
ngawasin bakar, cuman itu. Secara karena kan ibu ini yang perfeksionis itu ya, kalau Ya. orang lain bisa hancur, bisa Nah itu dimarahin susah percayanya tuh emang jadi kalau ada orderan besar, kita berdua dibanding si pegawai banyak dia tidurnya daripada kita. Kita tuh tetap yang karena nggak mau ini ke. Itu makanya mungkin salah satu faktor kenapa lu masih tetap dicari sama orang, ibaratnya orang masih tetap order ke lu gitu dengan sekian banyak. Sekarang kan saingan yang model begini juga udah mulai banyak ya. Terus dicarinya juga lu kalau makan di kafe juga ada banyak kafe yang menjadi dengan beda versi ya pasti gitu. Tapi kan kita ngomong rasa ya kan beda gitu. Nah, mungkin karena lu benar-benar memaintain sendiri semuanya, ibaratnya dari mulai QC-nya, dari mulai bahannya belanja sendiri dan sebagainya, itu yang membuat produk lu tuh masih tetap standby gitu ya, stay di situ gitu ya, apa namanya kualitasnya gitu. Karena gue juga merasakan ya kalau misalnya bukan karena lu sobat gue ya Meng ya gitu, apa namanya kalau makan yang lain tuh kayaknya enakan punya sih, enakan punyanya gitu loh. Udah terbiasa lidahnya tuh dengan taste yang itu gitu kan. Menurut gue tuh spaghetti panggang ya ini gitu kan. Untungnya gue mau mulai duluan ya. Iya, untungnya mau mulai dulu. Kunci lidahnya orang. Gue udah ini, udah nggak kepengen kali yang lain gitu ya. Gue udah ordernya malu gitu kan. Terus parcel gitu kan. Gue tahu gue lu tuh ngirim ke Jakarta segala macem gitu. Nah, sementara makanan ini kan makanan yang ibaratnya apa namanya siap saji gitu ya, yang bukan yang harus gimana. Lu juga nyediain yang frozen atau apa nggak kalau kayak gitu? Enggak ya? Enggak. Karena kita tuh belum yakin orang tuh bisa handle seperti kita pada saat bakarnya, nyimpennya gitu. Jadi ntar kalau berubah rasa, tuh gue masih kekunci di situ gitu loh. Tapi kalau apa namanya ke Jakarta kayak gitu berarti lu punya time limit yang lu harus mendistribusikan barang makanan ini tuh berapa lama kayak gitu dong? Iya. Jadi memang kita tuh diusahakan sehari beres gitu kan. Memang walaupun terkadang juga ya bisa dibilang capek ya. Karena kan kita keliling Jakarta satu-satu, tapi untuk memastikan apa yang orang order tuh sesuai dengan apa yang kita mereka pesen gitu kan. Kita nggak mau kalau misalnya nyampe ternyata berubah rasa gitu, atau gitu misalnya kan. Bentuknya udah nggak sesuai gitu. Apalagi ini kan perfeksionis jadi waduh. Bahaya sabar gitu. Ya. Iya emang kasian loh. Dia yang masak, dia yang diomelin gitu ya. Iya. Gue tahu kok gimana caranya, gue tahu. Kendalanya kalau suami istri antara bos dan Iya. Bos dan istri nggak tahu. Udah nggak tahu nih yang mana gitu ya. Walaupun bos sebenarnya dia, istri jangan lupa. Walaupun kepala rumah tangga itu gitu kan, tapi menurut lu dia adalah chefnya ya harus ditegur gitu ya. Nah itulah para alumni Plat D, kesulitannya untuk bekerja sama dengan suami istri itu adalah seperti itu kadang ya. Kadang kita tidak tahu who's the boss gitu. Banyak ngelus dada. Udah gitu terus ntar lo gini, ya lu dong memang lu harus capek karena lu kan suaminya gitu ya. Karena emang harus cari duit. Iya. Karena gini, karena kayak Kiki gini, gua masak, gua nyetirin ke Jakarta juga gitu kan. Ya kan, keliling-keliling karena mendistribusikan kan sendiri juga kan, sendiri. Setelah masak gitu, malam masak, pagi-pagi lo subuh udah berangkat untuk kirim kayak gitu ya. Memang ada beban mental juga terkadang kalau misalnya udah orderan udah mulai banyak, udah nggak bisa tidur tuh, nggak tenang soalnya karena kan ada tanggung jawab yang harus diberesin gitu kan. Kecuali kalau nanti udah beres semua baru bisa nyenyak tidur. Kalau enggak. Berarti kalau misalnya kayak keluar kota gitu ada batasan kan? Misalnya lu terima orderan berapa banyak? Ya betul. Oh, itu ada itu batasan. Tuh dengan minimal itu 24 jam melek loh. Terus tapi sekarang anak-anak udah mulai membantu nggak? Membantu ngerasain. Enggak, gue sebenarnya gini loh ya, anak-anak lu tuh udah gede-gede gitu kan ya, sebenarnya bisa, tapi gue yakin karena emaknya nggak percaya gitu sama anak-anaknya, ya kan? Gue yakin deh. Nggak, anak gue tuh lu merasa merecoki mereka. Iya, enggak sih, tapi kalau kayak
ngegulung Ngegulung, ha. untuk pastry dia mereka udah Nggak bisa dan diperbantukan. itu dibayar. Dibayar ya dong, lu tetap harus profesional dong. Ini kata-katanya bisnis Mempekerjakan keluarga, anak-anak di iya bawah kan? umur. Lu hati-hati loh, eksploitasi lu. Iya. Enggak sih sebenarnya enggak, menurut gua tuh lu gini, lu itu adalah salah satu cara lu, kan mama udah bayar kamu, berarti kamu punya uang. Iya, itu Uang dia. jajannya jadi nggak usah gede-gede gitu. Double. Double-nya kena tipis gitu kan. Bener, gua tahu deh emaknya pikirannya kayak gimana, otaknya gua tahu emaknya. Ya lu tahu gak ya? Jadi gini ya, Alma Plat D, saya bersahabat itu dari tahun 83, dari kelas 1 SD Ya. sampai sekarang gitu. Jadi kalau mau tanya saya terdalam silakan tanya sama dia, dan saya pun kalau tanya silakan tanya sama saya. Gitu. Iya betul sekali. Sekarang produksi selain spaghetti ini apalagi yang sekarang benar-benar jadi mainnya selain si spaghetti panggang itu? Spaghetti ya paling ya spaghetti pastry puff. tadi ya. Si pastry itu, banana puff, Oh, oke. ada juga fruit salad, Oh. potato and broccoli. Oh, gue coba itu. Itu sih ya Gitu lasanya, tapi gini, lasanya itu kita partner. Oh, oke. Karena walaupun sama spaghetti, basicnya sama lasanya spaghetti, tapi gue coba bikin lasanya sampai detik ini Belum nemu juga. nggak nemu, Nggak sama. belum nemu. Akhirnya gue ajak temen gue. Jadi kalau untuk oke. orderan, karena selalu ada lasanya, permintaan lasanya. Karena kan mungkin udah Tahu maksudnya ini kan pasta ya, gitu pasta kan. gitu. Dari segi rasa udah kita coba juga masuk. Oke, Apa gitu loh. oke lah. Terus ada ini nggak, maksudnya partneran sama catering kalau misalnya untuk wedding atau apa gitu, yang lu yang supply si spaghettinya, spaghetti panggang gitu, udah ada yang kayak gitu belum? Pernah ada, tapi semenjak pandemi belum. Gitu. Mungkin belum ini lagi ya, lu belum Iya, approach iya. lagi ke Iya, mereka. betul. Dimana pesanan yang lain aja sudah kewalahan gitu kan. Iya. Ya karena masih belum percaya sama orang itu ya, jadi sampai Susah sekarang. ya Bu kalau kayak gitu. Iya, ya produksi pasti terbatas. Susah. Tapi sekarang di rumah, maksudnya kalau dulu kan dapur rumah nih ya, Iya. tapi kan dengan order yang segitu banyaknya sekarang, berarti lu udah punya dapur khusus yang Ada. memang itu Iya. rumah berbeda gitu dengan rumah Iya. tinggal gitu. Sama-sama di rumah tinggal, tapi gue udah punya workshop sekarang. Oh oke, ada ruangan sendiri yang memang Iya. buat itu dengan berbeda dengan dapur di rumah Iya, gitu iya. ya. Oh oke, gue udah lama soalnya nggak ke rumah lu ya Meng. Setelah lu renovasi kan gue nggak pernah. Iya, ayo dong. Apa namanya? Selain ini, nih tadi apa namanya, buah nih, buah lu yang handle dong, bukan Iya, bukan Kiki fruit salad dong. gue. Kalau fruit salad isinya apa sih yang berbeda? Sausnya. Oh oke, sausnya beda gitu ya. Nah, gue belum pernah coba kayaknya fruit salad lu. Belum ya? Belum pernah lu ya, iya, keterlaluan iya. bener-bener. Nah, terus sekarang kita bicara tentang kehidupan nih dalam rumah tangga, karena kita berbisnis kayak gini. Itu benar-benar dengan usaha ini lu merasakan bahwa ini benar-benar apa namanya, gue nggak perlu lagi, kan pasti yang awal-awal tuh antara balik lagi kerja nggak ya, soalnya ini kok gini gitu. Lu benar-benar setelah berapa tahun lu merasakan bahwa oke, this is it gitu. Lu benar-benar nggak perlu lagi lah sampingan-sampingan yang lain gitu. Itu setelah berapa tahun? Pada dasarnya begitu dia Keluar keluar juga. kerja tahun 2013 2013 kita mulai. itu gue yang benar-benar apa ya, Ketar-ketir. bukan ketar-ketir kan sebelumnya nih, tapi Mulai begitu yakin gue lah ya. bilang bahwa oke, lu keluar. Nah dari situ gue menekankan sama diri sendiri, apapun yang lo dapat, lo harus bisa atur, harus cukup, gitu loh. Dan alhamdulillahnya dia ngerjain apa yang dia suka kan. Jadi walaupun kebentur dengan segala macam ini ya, Iya. tetap karena dia kerjain apa yang Iya, dia apa yang suka, dia suka tetap, gitu kan. Udah gitu terus juga udah tidak berjauhan dengan keluarga yang Iya, tadinya iya, cuma weekend doang ketemu Iya, gitu kan. iya. Jadi lebih enak. Nah, itu berarti pelajaran buat para alumni Plat D gitu, bahwa kalau mau usaha apapun itu kita harus yakin dan berani ambil resiko gitu Iya, kan. iya, Dan betul. resiko itu juga harus diterima, dalam artian nggak bisa lu misalnya hidup gue nih biasa di sini, gue nggak mau iya, gitu kan. iya, Ya at iya. least pada saat awal-awal lu downgrade harus juga downgrade. Iya, nggak nggak masalah ya Iya, gitu. iya. Tapi kan akhirnya naik lagi nih Iya, gitu. betul. Masih bisa
ngafe juga sering banget lu ya, gitu ya sekarang, gitu kan. Cukup kok kalau mau ngafe. Masih bisa. Justru dengan ngafe itu dia mendapatkan link-link baru, gitu link baru kan. dan inspirasi baru. Benar. Ada rencana mau bikin kafe atau apa? Sebetulnya bukan kafe sih, tapi toko kue. Oh, toko kue. Tapi di rumah. Supaya nggak perlu sewa-sewa tempat. Cuman masih maju mundur. Sebenarnya sebelum pandemi itu udah sempet. Terus segitu pandemi lantas langsung di pending dulu lah gitu. Nah, ini masih dalam obrolan lagi. Oke, berarti kedepannya kalau mau beli itu udah ada ready, bisa beli langsung di toko kalau misalnya nanti buka ya. Semoga cepat. Amin. Oke, terima kasih banget atas sharingnya semuanya, dan lupa gue tadi dibawain ininya ya, dibawain spaghettinya. Nanti kita makan bersama-sama. Oke, terima kasih Almi Pratde, bye bye. Terima kasih.